Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Isran Muhammad Pakaya. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait hal-hal apa saja yang menyebabkan KIP kuliah kita dapat dicabut atau dibatalkan, teman-teman. Nah, apa saja penyebabnya teman-teman harus ketahui ini, khususnya untuk teman-teman mahasiswa penerima KIP kuliah. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, di dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek nomor 10 tahun 2022, di situ sudah dijelaskan secara detail tentang pelaksanaan program Indonesia Pintar untuk seluruh pihak, teman-teman. Nah, di dalam peraturan tersebut terdapat bagian tentang penjelasan pembatalan KIP kuliah oleh beberapa hal. Apa saja? Yang pertama yaitu ketika mahasiswa penerima KIP kuliah tersebut meninggal dunia. Nah, secara otomatis maka KIP kuliahnya akan dicabut atau dibatalkan karena yang bersangkutan sudah tidak bisa melanjutkan perkuliahannya. Kemudian yang kedua yaitu teman-teman putus kuliah atau tidak melanjutkan pendidikan. Ketika mahasiswa penerima KIP kuliah memutuskan untuk berhenti, secara otomatis kan tidak ada nilai yang akan dilaporkan oleh pihak kampus kepada Puslapdik, sehingga catatan akademiknya akan kosong. Sama seperti yang di awal, secara otomatis KIP kuliahnya juga akan dicabut. Kemudian teman-teman memutuskan pindah ke perguruan tinggi lain. Nah, ini juga banyak pertanyaan yang masuk ke saya. Apakah jika kita pindah perguruan atau bahkan pindah jurusan, apakah masih bisa menerima KIP kuliahnya, teman-teman? Seperti di video-video sebelumnya sudah saya jelaskan terkait hal ini. Jawabannya tidak bisa ya, teman-teman. Jadi teman-teman hanya bisa menerima KIP kuliah di jurusan yang sudah teman-teman daftarkan saat di awal dan sudah dilakukan penetapan. Lebih jelasnya bisa teman-teman cek di video ini, atau teman-teman bisa klik di pojok kanan atas. Di situ sudah saya jelaskan secara detail mengenai hal ini, teman-teman. Kemudian yang keempat adalah teman-teman melaksanakan cuti akademik selain karena alasan sakit, atau melaksanakan cuti akademik karena alasan sakit melebihi 2 semester. Bagaimana maksudnya ini, teman-teman? Jadi teman-teman, untuk penerima KIP kuliah hanya diperbolehkan cuti apabila sakit dengan surat keterangan dari dokter. Selain hal-hal itu tidak bisa. Misalnya, Kak, saya cuti melahirkan. Nah, itu sudah pasti tidak boleh karena menikah saja dilarang oleh Kemendikbudristek. Karena ketika teman-teman sudah menikah, maka teman-teman sudah dianggap mampu. Kemudian untuk cuti sakit pun teman-teman hanya bisa 2 semester. Apabila lebih, maka teman-teman tidak bisa melanjutkan perkuliahan dengan KIP kuliah lagi. Karena ketika teman-teman saat cuti ini, SPP teman-teman itu tetap dibayarkan kepada pihak kampus. Jadi tetap hitungannya 8 semester, tidak mengurangi dan tidak bisa melebihkan dari jatah 8 semester ini untuk sarjana, kemudian untuk diploma 3-6 semester dan seterusnya. Nah, sama seperti yang sebelumnya, pembahasan terkait dengan cuti akademik ini sudah saya bahas detail juga di satu video. Teman-teman bisa lihat di video ini, atau bisa teman-teman klik di pojok kanan atas. Nah, mudah-mudahan teman-teman setelah melihat video itu, teman-teman jadi lebih paham apa itu cuti untuk mahasiswa KIP kuliah. Karena kalau saya jelaskan di video ini akan sangat panjang ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke yang kelima.
yaitu teman-teman menolak menerima PIP pendidikan tinggi. Nah, maksudnya di sini adalah teman-teman kan ketika sudah dilakukan penetapan, teman-teman dianggap layak dan memenuhi serta lulus seleksi, ketika teman-teman akan diberikan KIP kuliah, teman-teman sadar diri bahwasannya teman-teman tidak layak mendapatkan itu. Ada orang-orang yang lebih layak mendapatkan hal tersebut. Nah, teman-teman tidak dipermasalahkan di sini. Nah, untuk status KIP kuliahnya akan dibatalkan dan teman-teman tidak akan diberikan sanksi. Bahkan teman-teman akan mendapatkan apresiasi ketika melakukan hal tersebut karena teman-teman memberikan hak tersebut kepada orang yang lebih membutuhkan. Kemudian yang keenam, yaitu ketika penerima KIP kuliah tersebut dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Nah, ini sudah pasti ya teman-teman. Teman-teman statusnya adalah penerima KIP kuliah, mahasiswa terpilih, mahasiswa yang dianggap memiliki akademik baik. Tapi ketika melakukan sesuatu perbuatan yang melawan hukum, tentu itu akan mencoreng nama baik penerima KIP kuliah tersebut. Sehingga ketika teman-teman sampai ini amit-amit ya teman-teman, ketika terjerat hukum ya mau tidak mau KIP kuliah teman-teman juga akan dicabut ataupun dibatalkan. Kemudian yang ketujuh, teman-teman terbukti melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, untuk penjelasan dengan poin ketujuh ini akan sangat lebar ya, karena isi dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 ini kan sangat luas ya. Saya contohkan satu, ketika teman-teman terpapar paham radikal, itu kan bertentangan dengan Pancasila. Walaupun teman-teman memiliki akademik yang baik, kemudian teman-teman tidak pernah terlibat kasus, tapi ketika teman-teman punya paham-paham radikal seperti ini kan, negara tentu akan mempertimbangkan untuk membatalkan status teman-teman sebagai penerima KIP kuliah. Karena di situ teman-teman sudah bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk yang lain-lain mungkin bisa teman cari sendiri, hanya satu contoh itu yang bisa saya berikan karena kita keterbatasan durasi juga pada video ini. Oke, kita next ke yang ke-8, yaitu teman-teman tidak memenuhi persyaratan prestasi akademik minimum. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, bahwasannya ketika teman-teman menjadi penerima KIP kuliah, ada batasan indeks prestasi kumulatif atau IPK yang harus teman-teman capai setiap semesternya. Jadi ketika teman-teman ditetapkan sebagai penerima KIP kuliah, selain teman-teman menerima bantuan biaya pendidikan dan bantuan biaya hidup, teman-teman juga harus menjaga IPK teman-teman agar terus dalam kondisi minimum yang telah ditetapkan. Nah, ketika teman-teman tidak mencapai nilai standar yang sudah ditetapkan, sebenarnya ada kelonggaran dari pihak Kemendikbudristek di mana ada pembinaan teman-teman. Pembinaannya itu maksimal 2 semester. Jadi ketika teman-teman semester ini tidak mencapai nilai standar, jadi nilai standar kan beda-beda, ada yang 2,75, ada yang 3,0, ada yang 3,25, ya teman-teman harus menaati setiap standar itu yang telah ditentukan oleh pihak kampus masing-masing. Jadi ketika teman-teman semester ini tidak mencapai IPK-nya, pihak kampus akan memberikan surat teguran. Ketika semester ini terjadi peningkatan di semester berikutnya, walaupun tidak banyak tapi terjadi peningkatan, belum akan dicabut teman-teman, walaupun belum sampai standarnya. Teman-teman akan diberikan teguran lagi. Ketika di semester berikutnya lagi, yang kedua ya setelah semester ini, ternyata nilai IPK teman-teman itu tidak mencapai standar, maka status teman-teman sebagai penerima KIP kuliah itu akan dicabut ataupun dibatalkan teman-teman. Jadi sudah cukup sangat mentolerir ya, apalagi kan sudah diberi kesempatan 2 semester, artinya 1 tahun lah kita anggap seperti itu. Masa
teman-teman dalam waktu 2 semester itu tidak bisa mencapai IPK yang sudah ditentukan. Nah, terkait dengan pembahasan IPK juga ini sudah saya bahas di satu video sendiri, IPK minimal penerima KIP kuliah. Dapat teman-teman lihat di video ini. Atau teman-teman klik di pojok kanan atas. Nah, kita lanjut ke yang terakhir, yaitu teman-teman tidak lagi sebagai prioritas sasaran dan tidak memenuhi syarat sebagai penerima KIP kuliah di pendidikan tinggi. Jadi kan teman-teman tahu syarat dan prioritas penerima KIP kuliah ada 5 ya. Yang pertama pemegang kartu PIP, kemudian orang tuanya penerima bantuan sosial, kemudian yang ketiga teman-teman berasal dari panti asuhan atau yayasan sosial, kemudian yang keempat terdata di DTKS atau P3KE, kemudian terakhir yaitu pendapatan orang tua maksimal 4 juta atau dibagi total anggota keluarga 750.000. Nah, jika teman-teman ternyata setelah mendapatkan KIP kuliah, usaha orang tua teman-teman itu berkembang, bisa keluar dari kondisi ekonomi yang tidak stabil sebelumnya, kemudian sekarang sudah stabil, sudah mampu sebenarnya membiayai KIP kuliah teman-teman, maka status teman-teman akan dicabut oleh pihak Kemendikbudristek. Jadi evaluasi terkait KIP kuliah ini akan dilakukan setiap semesternya teman-teman. Jadi teman-teman jangan menganggap ketika pertama kali diberikan KIP kuliah di semester 1 teman-teman akan aman sampai di semester 8 teman-teman. Sistemnya tidak seperti itu teman-teman. Jadi setiap semesternya pihak kampus akan melakukan evaluasi. Jadi di dalam Persesjen itu kampus diberikan keleluasaan untuk mengevaluasi penerima KIP kuliah di kampusnya setiap semesternya. Jadi akan dievaluasi prestasi akademiknya, kemudian akan dievaluasi kemampuan ekonominya, kemudian akan dievaluasi keaktifannya. Misal di kampus itu diwajibkan ikut organisasi, ya ikuti. Misalnya di kampus itu diwajibkan untuk ikut penelitian, ikut PKM, ya ikuti teman-teman. Jadi jangan teman-teman sepelekan hal-hal yang sudah teman-teman sepakati dengan pihak kampus, karena pihak kampuslah yang bisa mengajukan pembatalan teman-teman sebagai penerima KIP kuliah ke pihak Puslapdik. Jadi sudah jelas ya teman-teman bagaimana 9 hal ini dapat menyebabkan KIP kuliah teman-teman dicabut ataupun dibatalkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan teman-teman. Apabila ada yang masih kurang jelas, teman-teman dapat tuliskan di kolom komentar. Jika ada waktu akan saya bantu jawab. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share video ini jika menurut teman-teman bermanfaat. Terima kasih.